Museum Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Gafriel Levin Gunawan dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan NIM 121251050. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Lydia Melani dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 176251022. Perkenalkan, nama saya Najmas Datus Sakib dari Teknologi Sains Data dengan NIM 164251047. Perkenalkan, saya Kaisa Uzal Fayadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan NIM 191251043. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fani Fristi Purwardani dari Prodi Manajemen Perkantoran Digital dengan 433251140. Halo semuanya, perkenalkan saya Intan Ifdal Rabbani dari Prodi Sosiologi dengan NIM 171251059. Hai, nama aku Fatia Manafai Sarahab dari Prodi Ilmu Sejarah dengan NIM 124251034. Lihat langit di atas selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi seperti kau di sini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinta Lydia Melani dari PDB 13 Universitas Erlangga. Nama saya Pak Hasan, saya sebagai pemandu museum. Menurut Bapak, apa tujuan utama Museum Brawijaya ini menyampaikan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat? Dengan melihat benda-benda perjuangan ini, diharapkan generasi muda akan tergugah jiwanya. Jiwa apa? Jiwa patriot, dalam berkorban, jiwa nasionalis, rasa cinta kepada NKRI. Bagaimana Museum Brawijaya mengedukasi pengunjung tentang makna bela negara? Memberi wadah kepada warga negara untuk menjadi bela negara. Itu salah satunya wadahnya itu. Apakah ada kegiatan atau pameran khusus yang bertema bela negara yang sering diadakan di Museum Brawijaya ini, Pak? Dinas Pendidikan Pariwisata mengadakan pameran di Surabaya. Diadakan di Museum 10 November, kita diundang. Tergantung momennya apa. Momennya Hari Pahlawan, kita menceritakan tentang sejarah perjuangan masuk Surabaya. Bagaimana respon pengunjung, terutama pelajar dan mahasiswa, terhadap nilai-nilai perjuangan dan bela negara yang ditampilkan di museum ini, Pak? Pengunjungnya responnya sangat antusias, ya, seperti yang Anda lihat sini. Ya, ini kan suatu bentuk rasa antusias dari generasi Gen Z. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga semangat nasionalisme di era modern ini, Pak? Kita terlibat dengan budaya barat, budaya luar, otomatis tentang sejarah perjuangan, tentang perjuangan masa lalu yang notabene sudah selesai tapi disimpan dalam satu museum itu harus dipertahankan. Itu tugasnya generasi muda sekarang. Bagaimana harapan Bapak terhadap generasi muda setelah mereka berkunjung ke Museum Brawijaya ini? Dengan melihat benda museum ini, itu tadi tergugah jiwanya, jiwa nasionalisnya, rasa cintanya kepada bangsa dan negara. Baik, itu saja 6 pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf Kak mengganggu. Terima kasih. Perkenalkan, Kak, aku Kaisa Luzal Fayadi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga. Jadi, boleh perkenalan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Aura Saraswati. Nah, jadi di sini aku mau izin wawancara. Jadi, pertama nih, menurut Kakak, apa sih arti bela negara di zaman sekarang ini? Merupakan sebuah sikap untuk membela negara, untuk mencintai negara kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya kalau dulu kan bela negara itu dilakukan lewat perjuangan fisik ya. Nah, menurut Kakak nih, bentuk bela negara yang cocok untuk generasi muda saat ini tuh seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti mungkin melestarikan budaya kayak misalkan tari remok gitu ditayangkan di YouTube gitu. Menurut Kakak nih, generasi muda zaman sekarang kan masih punya semangat nasionalisme dan cinta tanah air nggak sih kalau menurut Kakak tuh? Kalau menurut saya masih ya, di sekarang ini banyak kebijakan pemerintah yang ditentang gitu kan, dan generasi muda ini menyuarakan suaranya lewat media sosial atau demo gitu-gitu, itu
menurut saya masih membela negara. Menurut kakak dalam kehidupan kegiatan sehari-hari, hal kecil apa yang menurut kakak bisa disebut sebagai bentuk bela negara? Tahu saya itu banyak banget forum diskusi terbuka tentang kayak kebijakan pemerintah atau mungkin hal terkecil tentang buang sampah gitu, gimana caranya gitu, saya membela negara. Jadi menurut kakak tuh apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga semangat bela negara di era digital kayak sekarang ini? Banyaknya menyebar hoax di media sosial itu, dan orang itu gampang banget terpengaruh, gampang terasumsi, itu menurut saya tantangan. Nah, menurut kakak seberapa penting sih mempelajari sejarah perjuangan bangsa untuk menumbuhkan semangat bela negara di kehidupan sekarang ini? Menurut saya penting ya, biar orang-orang generasi muda ini tahu gimana berjuangnya orang-orang zaman dahulu, dan juga untuk mengevaluasi hal apa sih yang salah dari kebijakan di Indonesia ini gitu. Nah, yang terakhir, kakak ada pesan gak sih buat teman-teman generasi Z ini soal bela negara? Jangan takut untuk membela negara kita, jangan takut untuk berulah untuk mengeksplor diri gitu. Karena kalau bukan kamu, siapa lagi? Oke, jadi cukup sekian wawancara kita. Makasih banyak atas waktunya. Sekian dari kita berdua. Perkenalkan, nama saya Najwa Sakib. Dengan kakak siapa? Reda Zaina. Oke, dari fakultas apa kak? Dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oke, saya akan bertanya-tanya tentang beberapa pertanyaan nih kak. Yang pertama, menurut kakak apa sih arti bela negara di zaman sekarang? Bela negara di zaman sekarang itu adalah sebuah rasa cinta, dan juga rasa cinta kita kepada Indonesia, kepada tanah air, yang bisa diterapkan atau bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Nggak harus kayak yang kalau dulu mungkin kayak perjuangan kayak gitu. Kalau sekarang itu belajar aja itu sudah termasuk dari bela negara. Oke, kalau dulu kan bela negara dilakukan lewat perjuangan fisik nih kak. Nah, yang cocok untuk generasi muda saat ini itu seperti apa? Menurut aku sendiri yang cocok buat generasi sekarang itu dimana orang-orang atau pemuda-pemuda itu bijak dalam menggunakan media sosial. Contohnya itu saat kayak misalnya ada kemarin masalah di DPR atau apapun itu, mereka itu bijak dalam berkomentar, dalam berpendapat, sehingga pendapat yang mereka keluarkan itu pendapat yang berbasis pendidikan, berbasis ilmu, dan juga bisa diterapkan oleh pemerintah. Oke, menurut kakak nih, zaman sekarang Gen Z itu masih peduli nggak sih cinta tanah air atau enggak menurut kakak? Menurut aku cinta banget. Buktinya dibuktikan dengan orang-orang itu, apalagi kalau di TikTok kayak gitu kan. Sekarang kan Indonesia ini mostly orang-orangnya itu generasi muda ya, Gen Z. Nah, mereka itu aktif berkomentar di TikTok, itu menunjukkan bahwa mereka tuh masih peduli dengan negara kita. Terus dalam kehidupan sehari-hari nih, hal kecil apa yang menurut kakak bisa disebut sebagai bentuk bela negara? Jujur itu juga bisa. Belajar sih, menurut aku belajar setiap harinya, kita nggak bosan buat belajar. Itu salah satu bentuk bela negara yang kita tujukan buat Indonesia supaya punya generasi cemerlang di masa depan. Nah, terus untuk tantangan terbesar generasi muda zaman sekarang dalam membela tanah air itu apa kak? Tantangan terbesar mungkin lebih ke orang-orang Gen Z itu FOMO ya. Jadi mereka itu kalau misalnya ada pendapat bilang miring gini, mereka langsung percaya, bilang gini mereka percaya. Jadi kayak masih labilnya itu masih banget lah, gampang terotak-atik pendapatnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut kakak apa pesan untuk teman-teman Gen Z sebagai bentuk bela negara Indonesia? Buat teman-teman semuanya, jangan capek belajar, jangan capek buat berkembang. Banyakin relasi supaya mindset kalian tuh berkembang, bertumbuh juga pola pikir kalian, dan jangan capek bela Indonesia, berpendapat sebanyak mungkin yang bisa untuk memajukan Indonesia ke depannya. Oke, terima kasih kak atas waktunya kak. Kenalkan, nama saya Fatia Muhammad Sarahab. Saya dari Prodi Ilmu Sejarah, dan hari ini saya mau mewawancarai, namanya siapa mas? Nama saya Faris Rabani Putra Panuju, biasa dipanggil Faris, asal Surabaya. Oh, dari Fakultas Pertanian. Oh, orang Surabaya tapi kuliahnya di UB. Iya. Oh, bener. Jadi numpang kami mau wawancara mas ini, mas ceritanya mas. Yeah. Jadi kami itu mewawancarai soal tentang bela negara lah. Okay. Jadi pertama ya, dulu kan pas zamannya para pahlawan kan perjuangan bela negara itu kan
pakai fisik ya, kayak senapan, babu runcing. Tapi kok di zaman sekarang itu kayaknya nggak cocok ya Mas. Apa cocoknya Mas kalau di zaman sekarang ini menurut di generasi ini itu cocok? Kalau dari perspektif saya kan kita Gen Z Mas ya. Nah itu kan sering melakukan kayak sosial media. Nah itu dari situlah kita bisa bela negara sosial media dari TikTok, IG gitu kayak gitu sosial. Dari sosial media berarti ya? Benar. Oke. Terus di zaman sekarang itu kan kayak anak-anak kan kayak nggak ada semangat di bela negara gitu ya, kayak kurang gitu lah istilahnya Mas ya. Menurut sampean Mas, mereka itu masih ada nggak jiwa-jiwa nasionalisme dan cinta tanah air gitu nggak? Tentunya masih banyak sih Mas, soalnya apalagi Indonesia kan sudah dipandang negara kayak olahraganya banyak yang sudah menyumbang prestasi terus kayak sudah sadar tentang isu lingkungan ya, itu kan termasuk cara kita bela negara Indonesia. Oh sama sendiri ada nggak Mas? Di UB ini? Ya, saya sendiri. Saya sendiri alhamdulillah sudah ada. Saya pernah ikut taekwondo Indonesia Mas, jadi saya bisa lah. Juara berapa Mas? Juara 2. Oke, alhamdulillah. Misalnya dalam kehidupan kampus ya, sehari-hari gitu kehidupan kampus, hal kecil apa ya yang menurut sampean itu bisa meningkatkan rasa bela negara? Kalau di kampus sih terutama sih lingkungan ya Mas ya. Jadi kalau misalnya saya sama teman-teman lah pastinya harus salah satu dari mereka itu ada yang harus kayak mengingatkan kayak tentang bela negara, kayak harus menjaga adab, menjaga perdamaian, persatuan. Nah itu bisa diimplementasikan lah. Oke. Mantap. Terus menurut dengan ya, tantangan terbesar untuk generasi muda itu dalam menjaga semangat bela negara ini apa aja? Tantangan terbesar atau paling besar? Tantangan terbesar karena media sosial sudah menyebar Mas. Jadi mudahnya masuk berita hoax. Nah, itu tantangan paling besar Mas. Jadi kayak kan zaman sekarang kan orang-orang kayak misalnya ada berita ini langsung gini padahal itu belum tentu benar kan adanya ya. Betul, harus di cross check dulu ya Mas. Ya benar. Terus yang kemudian penting gak Mas kira-kira belajar sejarah dalam meningkatkan bela negara di generasi ini? Sangat penting Mas, soalnya jiwa-jiwa pahlawan itu ya bela negaranya kuat, jadi bisa memotivasi kita untuk melakukan perdamaian di bela negara, persatuan. Oke, ini terakhir Mas ya, pesan-pesan sampean buat teman-teman sampean terutama Gen Z dalam meningkatkan nasionalisme dan bela negara. Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman apalagi Gen Z, kita harus memperkuat bela negara kita karena negara kita itu sudah besar, jadi kita harus melakukan yang terbaik buat Indonesia dengan berakhlak yang baik, dengan cerdas, dengan banyak prestasi untuk menyumbangkan ke Indonesia. Jadi itu sebagai implementasi kita untuk bela negara Indonesia. Oke, mantap pesannya. Terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Oke, terima kasih Mas. Mungkin cukup sekian dari saya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Davin Gunawan dengan NIM 121251050 dan dari PDB 13. Dan saya di sini bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya. Boleh perkenalan dulu dong Mas. Oke, nama saya Tri Fauzi, biasa dipanggil Oji. Saya berasal dari FISIP Universitas Brawijaya, Prodi Hubungan Internasional. Oke, saya di sini mau nanyain tentang bela negara nih. Ya, siap-siap. Pertama, jadi menurut Mas Oji ya, apa sih arti bela negara di zaman yang sekarang? Nah, kalau untuk arti bela negara di zaman sekarang itu pada dasarnya bagaimana kita tuh melindungi dan menjaga identitas nasional kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Kita harus melakukan upaya apapun yang bisa mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Setuju. Nah, next. Kalau dulu kan bela negara tuh dilakukan lewat perjuangan yang fisik ya. Menurut kamu bentuk bela negara yang cocok buat generasi muda nih saat ini tuh seperti apa? Nah,
karena sekarang udah nggak ada ya kayak perjuangan fisik itu. Orang-orang muda di zaman sekarang ini tuh cocoknya melakukan bela negara itu dengan menunjukkan prestasi kita bagaimana kita itu memiliki harga diri gitu. Misal kita mengikuti kompetisi, kita melakukan sebuah penemuan gitu, agar kita itu bisa mendapat apresiasi dari dunia internasional, agar kita itu bisa bangga gitu dengan kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Setuju. Oke, next kita bahas tentang, jadi menurut Mas Oji, generasi muda zaman sekarang kan masih punya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Masih ada nggak rasa-rasa seperti itu? Masih dong, masih ada. Karena ini penting banget ya, karena kita ini sebagai bangsa-bangsa muda ini, kita bakal menjadi penerus bangsa. Dari angkatan sebelumnya, kita akan meneruskan ini loh. Dan kalau kita nggak ada rasa bela negara itu pasti bakal kalah banget. Jadi harus ada sekarang ini. Iya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan kampus nih. Oke. Dalam kehidupan kampus atau sehari-hari, hal kecil apa yang bisa menurut kamu dianggap sebagai bentuk bela negara nih? Kalau saya pribadi, saya selalu menghargai ketika ada yang memutar lagu Indonesia Raya gitu. Mungkin karena saya pribadi sering ikut program kerja sebuah organisasi ya. Saya tuh kalau di play lagu Indonesia Raya, saya selalu menghormati, saya selalu berdiri tegap, bernyanyi dengan sepenuh hati gitu. Itu cara saya menghormati, dan menurut saya itu adalah satu bentuk dari bagaimana saya mengamalkan sebuah usaha bela negara gitu. Iya, keren nih. Next kita bahas tentang tantangan nih. Oke. Jadi menurutmu, apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga semangat bela negara di era digital yang sekarang ini? Nah, kalau menurut saya pribadi, tantangan terbesarnya itu adalah pesona-pesona dari luar gitu. Bagaimana hal-hal dari luar itu bakal bakal menghilangkan merasa bela negara kita. Contoh, kita melihat suatu negara ini bagus banget gitu, lebih bagus dari Indonesia. Jadi kita tuh jadinya kayak rasa bela negara kita tuh jatuh ke negara sebelah gitu, bukan negara kita gitu sih. Tantangannya kalau lebih kayak gitu. Lumayan ya. Keren. Nah, next kita akan bahas tentang sebuah sejarah nih. Menurutmu, seberapa penting sih mempelajari sejarah perjuangan bangsa untuk menumbuhkan semangat bela negara? Nah, kalau kita bicara tentang sejarah, tentu yang pasti ya, apa yang kita bisa ambil dari sejarah itu adalah pelajaran yang muncul dari sejarah itu. Mungkin di masa lalu ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dari bangsa kita, itu kita bisa mengantisipasi masalah itu, dan kita merumuskan suatu kebijakan agar kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kebijakan itu bisa kita amalkan di bela negara, agar bela negara ini itu bisa berjalan secara efektif gitu. Itu sih. Keren ya. Nah, yang terakhir nih, ada nggak nih pesan untuk kita generasi muda tentang bela negara? Oke. Kalau untuk pesan kepada generasi muda, cintailah bangsamu, karena bangsamu yang pada akhirnya akan berada di sebelahmu ketika kamu tidak memiliki apa-apa. Mantap sekali nih. Terima kasih Mas Oji. Nah, itulah keseruan kita selama field study di Kota Malang, khususnya di Museum Brawijaya dan Universitas Brawijaya, serta wawancara yang kita lakukan kepada pemandu museum, pengunjung museum, dan juga mahasiswa Universitas Brawijaya. Tak lupa juga ada beberapa dokumentasi dari kami selama menjalankan field study, dan kami juga bertemu dengan teman-teman dari PDB 103 yang sedang melaksanakan field trip di Universitas Brawijaya.